Nabi SAW satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, aku akan ajarkan kepadamu satu doa, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah, terjebak dengan riba, karena salah bertindak, hanya ingin flexing, ya, kemudian tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, utang sana, utang itu, ya kan? Akhirnya terjebak dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Urutkan dulu teman-teman dari Al-Quran dan hadisnya. Ya, kita dalil. Kita akan temukan bimbingan. Satu. Ya. Apa yang dibaca? Zikirnya yang dimaksudkan apa yang dibacanya? Dan bagaimana cara membacanya? Ya. 3. Kapan? Nah, jelas ya? Nah, sedangkan kalau kita temukan kata zikir dalam Al-Quran, bentuknya menjawab semua bagian apa yang kita pertanyakan ini. Jadi saya gali dari dasar dulu, ya, supaya kita paham. Dan dengan pemahaman ini, mempraktekannya akan berbeda dengan sekedar cuma saya sebutkan, baca ini ya, baca itu ya, gitu ya. Saya ingin Anda mengerti, saya mengerti, kita mengerti saat membaca itu dasarnya apa. Nanti bisa mengajarkan kembali, itu bukan sekedar kita praktekkan. Dan ini dasarnya adalah keyakinan yang paripurna, jangan pernah ragu sedikit pun. Kita mulai saja cepat. Apa yang dibaca? Kalau terkait dengan apa, kita urutkan ke sini, berarti kan kaitannya dengan doa ya. Baik ya, zikir diantara maknanya adalah doa. Doa apa yang dibaca, yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran setidaknya untuk pengentasan utang piutang, ya kan? Itu gambarannya. Lalu setelah itu bagaimana membacanya dan kapan, saat dalam keadaan bagaimana kita bacakan. Yuk kita urutkan cepat ya teman-teman sekalian. Ya, kita akan mengacu praktek ini kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena syahadat kita kan begitu. Kalau kita kaitan dengan Allah kita ambil dari Al-Quran, kaitan dengan Rasulullah kita ambil dari hadis. Prakteknya disebut apa? Sunnah. Jadi jalan yang kita ikutinya dalam praktek kesemuanya itu disebut dengan sunnah. Baik teman-teman, kita akan coba urutkan dulu ayat-ayatnya ya. Quran surah ke-71, surat Nuh ya. Saya kasih kurung untuk memperjelas surat Nuh. Jadi kalau nanti ada kekeliruan teman-teman bisa langsung luruskan ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sudah? Nah, pelan-pelan. Di halaman 570 sampai 571 ya. Kemudian lanjut. Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 26. Ya. Quran surat pertama Al-Fatihah. Ya, sebagai penutup ayat 1 sampai 7. Dan nah, sekarang praktek hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diteruskan oleh Al-Mundhiri, ditemukan di kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani. Nomor hadis 558. Pertama Quran surah 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya. Ini amalannya kita turunkan dalam bentuk amalan dulu ya. Satu, istighfar. Istighfar. Dalilnya apa? Ini Quran surah Nuh surah 71 ayat 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya kan? Nah, ini dia poinnya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan melapangkan urusan hartamu. Ya. Di ayat yang ke-12 koneksinya ayat 10, terus intinya di ayat ke-12-nya. Faqul tustaghfiru rabbakum, maka aku, ya kan, mengatakan, ini lisan Nabi Nuh yang disampaikan oleh Al-Quran,
Bagaimana Nabi Nuh mengajak umatnya untuk memperbaiki diri, mengoneksikan kembali diri mereka kepada Allah, bertobat, ya, memperbanyak istighfar karena salahnya banyak. Nah, kemudian apa manfaat dari istighfar itu? Maka hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup kita, baik terkorelasi dengan alam misalnya. Nah, dalam konteks ini istighfar, mengoneksikan diri kita kepada Allah itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan keadaan-keadaan termasuk terkait dengan kemarau berkepanjangan, ya, belum turunnya hujan. Nanti cara prakteknya bisa dengan memperbanyak, bisa dibawa dalam salat, ya kan? Nah, ini poin pertama, kan dalam salat kita istighfar juga kan? Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam duduk di antara sujud, rabbighfirli, ya kan? Warhamni wajburni dan seterusnya. Itu yang dibawa dalam praktek salat. Kalau tidak di dalam salat, ya kita perbanyak istighfar yang bisa kita lakukan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau mau kita bawa dengan suasana kita yang mungkin banyak karena salah melangkah, ya, terjebak dengan riba, karena salah bertindak, hanya ingin flexing, ya, kemudian tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, utang sana, utang itu, ya kan? Akhirnya terjebak dan sebagainya. Salah tuh istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena merasa salah, bisa kita lengkapi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka apa korelasi istighfar itu? Ya, terkait dengan persoalan harta benda, sehingga kita mendapatkan kelapangan untuk bisa mengentaskan persoalan tentang piutang. Ayat 12-nya, wa yumdidkum bi amwalin. Maka Allah akan melapangkan kepada kalian bi amwalin, ya, dengan harta benda yang melimpah. Itu kelapangan harta. Kelapangan harta. Jelas ya? Ini dalilnya. Jadi dari ayat 10 sampai ke ayat 12. Bahkan itu bisa terus ke aset. Ya, kan seterusnya kan wajannati dan kebun-kebun, aset-aset dan sebagainya. Artinya, bahkan dari keadaan terpuruk pun, kalau Anda benar ada kesadaran dalam diri untuk merubah pola hidup, lebih dekat dengan Allah, itu bukan cuma lunas, diganti oleh Allah dengan kelapangan yang lebih baik, yang membuat Anda nyaman dalam beribadah. Nah, cuma sekali lagi, cara prakteknya nanti dikembalikan ke sini, ke zikir. Ya, kan ini ke bagaimana nih, setelah apa yang dibaca, bagaimana cara bacanya, bukan sekedar baca. Ya, karena itu ketika mulai beristighfar, dilakukan dengan benar-benar, dengan niat yang tulus ini. Dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Maaf ya, bukan cuma di lisan. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak. Rasakan segenap jiwa. Ya, apa yang salah selama ini, kan taubat itu kembali pada jalan yang baik, yang Allah sukai. Ada jalan yang salah ditempuh, pengen kembali, akui salah, sesali, minta ampun kepada Allah, ini salah ya Allah, gitu kan. Taubat dulu. Saya kan sering gambarkan kalau ada, mohon maaf ya, gelas misalnya, saya tidak pandai menggambar dan seterusnya. Ini ada bejana tertentu kan. Nah, ini kan kalau kosong dimasuki apa saja bisa masuk. Tapi kalau disekat nih, ditutup, ya gelas ada penutupnya. Kan mau masukin apa juga nggak bisa, mental lagi, mental. Nah, ini sekat ini maksiat namanya. Ya, maksiat yang dimaksud dalam hadis itu kan, ketika Nabi menyebutkan seseorang kan, ya, thumma dzakara rajula, mengisahkan seorang lelaki yutilus safara asy'atha aghbara. Masih ingat enggak hadis itu? Ya, yang penuh dengan debu gitu kan, berjalan panjang, yamudu yadayhi ilas sama, bermohon kepada Allah gitu kan, ya, dengan mengangkat tangannya, fa yaqulu ya Rabb, dia berkata ya Allah, ya Rabb, yang merawatku, yang memenuhi segala kebutuhan. Ya, apa respon Nabi setelah itu? Anna yustajabu lidzalik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa dijawab? Kenapa? Karena mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, walbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Yang haram ini menutup tuh. Jadi begitu dikabulkan akan dijawab mental balik. Nah, cara membuka ini, menghilangkan ini semua sekatnya itu dengan istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita penuh harap kepada Allah untuk dibersihkan dulu, niatnya bagus, tuh kan? Ya. Sampai kita mendapat di kalimat yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, ya, mendapatkan kelapangan. Nah, sebelum kelapangan itu apa dulu yang didapatkan? Nanti ada kenyamanan dalam hati. Begitu air mata mengalir, sadar, lapang hati, ada ketulusan. Nah, ketulusan ini nanti disertai kesiapan, ya, dan kekuatan untuk menjalani petunjuk yang Allah berikan. Nih, kerja ini seperti ini ikhtiarnya. Tuh, jadi nggak ada nawar-nawar lagi, dilakukan aja gitu.
Ya, itu Masya Allah. Kalau benar kita bisa atasi demikian, menghadirkan kelapangan dalam hati, ketulusan dalam bertobat dan sebagainya, itu insya Allah nggak lama jalannya. Bimbingan itu ada. Sampai Anda merasakan nikmatnya, Masya Allah, bisnis tanpa utang, yang tadinya sering kali terjebak dalam leasing yang nggak bisa bayar, ini yang bunga yang terus berbunga lagi. Tiba-tiba begitu selesai, Anda bisnis tanpa utang, nyamannya luar biasa, enak. Ya, nggak ada dikejar-kejar yang bikin gelisah, tuntutan begini, begitu. Sekalipun mesti ada utang-utang kecil, cash flow-nya bisa diseimbangkan, tapi jalannya syar'i, indahnya luar biasa ini. Ya, dimulai dari sini dulu. Ya, nah sekali lagi, ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu, setelah istighfar, kita mohonkan, kita mintakan, dan terasa ke dalam jiwa itu. Ya, ini gambarannya, apa yang dibaca, bagaimana cara baca. Teruskan lagi, masuk ke sini. Quran Surah Ali Imran, Quran Surah ketiga, ayat ke-26. Saya ulangi ya, Quran Surah ketiga, ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau mau disambung itu dengan baca praktek dalam hadisnya yang Nabi ajarkan, maka silahkan bisa dipraktekkan langsung dari bimbingan Nabi. Ya, ini di Al-Jami' As-Saghir karya Imam At-Tabrani nomor hadis nomor 58. Nanti rawinya yang menyampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diteruskan nanti oleh Al-Mundhiri. Nah, apa kisahnya? Kisahnya disampaikan bahwa Nabi SAW satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan. Aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya. Bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu. Dain kalimatnya itu. Walaupun itu sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar Gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa Gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun. Kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya? Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya. Ya kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, ya kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma-nya berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya ya. Buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya, kulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah ya? Kemudian teruskan. Rahmanad dunya, Rahmanad dunya. Saya tulis ya, teman-teman itu bisa screenshot ya. Rahmanad dunya wal akhirah Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma Teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha'. Asalnya ya Rahmanad dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma.
tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha'. Aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapan-Mu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahmanad dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasha', Engkau memberi siapapun, baik di langit ataupun di bumi, kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasha', Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakkan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini, ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saja belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau kita turunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget, kan? Di antara namanya, selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal, kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, salawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya, istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi SAW. Nah, ini dia kapan waktu, di pertengahan malamnya. Ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkanlah salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu,
ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, kama qala Rasulullah SAW, maka Allah akan mencukupkan bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengantasan utang piutang. Ya, saya ulangi kapan ini dibacakan. Yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwanya lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar gitu kan. Ya, setelah sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar, itu Masya Allah nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nah itu wal munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu. 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini. Bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktekkan di ujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana taunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar, dia banyak istighfar. Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahman ad-dunya wal akhirah. Itu tulisan ke sana. Wa rahimahuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Aghnini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar tetap. Ya, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Ya, itu bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan, datang ke masjid, ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Saya lihat beberapa teman-teman tuh kalau minta, saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doang saya jawab, tapi ya, kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik ya. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau ada itu kan ya. Kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama, nah ini yang kira-kira bisa kita pelajari. Silahkan diintisarikan ya oleh teman-teman semua, diintisarikan, dikeluarkan, dituliskan. Nah, jadi apa yang kita pelajari, keluarkan dulu tuh dalilnya apa saja, tuliskan, nanti jadi satu bagian hizb ya yang tersusun. Nah, itu yang kita bacakan nanti, istighfar. Ya kan? Bangun dulu malam. Bangun malam sepertiga ya. Sekarang mungkin setengah 3, jam 3 lah, ya kan? Nah, kalau nggak terbiasa tahajud panjang, nggak usah dipaksakan banyak-banyak. 2 rakaat dulu, witirnya 1. Kalau belum khusyuk, jangan dulu witir, misalnya tambah 2 rakaat lagi. Setelah itu witir, setelah itu istighfar. Istighfarnya yang betul dari hati yang paling dalam. Ya, melebihi cinta lah. Cinta pada manusia aja bisa sambil bermohon-mohon. Ini cinta kepada Allah, masa nggak lebih daripada itu? Harus lebih. Ya, setelah itu teman-teman teruskan ke Ali Imran tadi, akhiri dengan Al-Fatihah, kemudian sempurnakan dengan salawat pada Rasulullah SAW. Ya, setelah itu ya silahkan sholat subuh berikhtiar.
yang baik-baik seperti itu ya, berikhtiar dengan baik, nanti Allah akan lapangkan. Ya boleh jadi nggak harus langsung dipraktekkan besoknya langsung dapat, nggak begitu. Ya kan yang dituntut tuh kedekatan kita dengan Allahnya. Kadang diuji dulu, coba sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, supaya dituntut benar-benar serius sampai kita lapang dan ada tawakal. Tawakal itu kepasrahan paripurna setelah berikhtiar. Ya itu kalau sudah di titik itu, Allahu Akbar, Allah datangkan tuh, jalankan dan sebagainya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rahman ad-dunya wal akhirah ya arhamar rahimin aghdina bi rahmatika ya Allah bi rahmatin amman siwak. Allahumma ya arhamar rahimin ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.